Terus aku kayak ikut nyoba-nyoba ngelihat orang kalau latih acting kayak gimana. Aku malah nangis. Kenapa? Gak enjoy. Aku emang gak suka teori. Dari kecil tuh udah ketahuan. Kalau teori aku sih paling cuma 3. Yang penting percaya. Percaya sama sutradara, percaya sama lawan main, percaya sama skenario. Udah itu aja. Kalau kita gak percaya duluan nih sama poin penting 3 itu, ya aku gak yakin semua itu akan berjalan lancar. Aku gak percaya 100% orang sayang sama kita. Ya. Kau pernah dikecewain kayaknya? Iya. Hi, welcome to the Friday Podcast. We've invited our guests to our home Selatan gue dulu tinggalnya sini di seberang nih. Oh gitu. Bener, ayamnya cuil-cuil gitu kan. to share the other side of every story. Itu luar biasa banget. Dan percaya bahwa rezeki nggak pernah ketukar. Get ready, because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. Sedikit berbeda, kita akan kembali ke era 2018, kayak 2018an deh. It's a whole new set, we're on video now, so it's all fresh. Dan tapi bintang tamunya nggak begitu fresh karena gue udah minta kita janji untuk ngobrol itu entah dari kayak setahun, nggak lebay ya? Enggak ya? lebay itu kali Kak. Berapa ya? Kayak beberapa bulan yang lalu. 6 bulan lebih. Menurut gue 6 bulan lebih. Pokoknya terakhir kita podcast bareng tuh Januari kayaknya. Jadi ya kayak tapi the first time I met her gitu ngobrol meskipun ini sebuah panel gitu, gue tahu I had to speak to her gitu karena dengan hidupnya yang masih muda tapi hidupnya cuma 2 kalau nggak syuting promo dan kayaknya hari ini lagi lenggang. Selamat datang Tisa. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Iyas. Hai. Kalau gue lihat dari mungkin sedikit background ya, lo tuh hidup lo lebih banyak di dunia film daripada tidak di dunia film. Iya sih. Iya kan? Saya baru lahir tuh makanya nasi kotak kali ya. Nasi kotak lokasi. Atau nugget atau hokben tanpa daging. Iya benar. Ayamnya yang cuil-cuil gitu kan. Jarang minum susu gitu ya. Enggak, lo tapi benar ya dari kecil banget, dari TK berarti kan? Dari TK. Pas Why? banget. Why? Jujur nggak tahu. Karena basic dari orang tua juga nggak ada arah ke sana. Apalagi industri dunia entertain gitu. Kayaknya masuk ke sana tuh jujur nggak ada jalannya gitu. Makanya sampai sekarang pun keluarga juga tidak menyangka aku bisa konsisten di dunia ini gitu. Bentar lagi kamu ulang tahun. Iya. Iya kan? Seminggu lagi? Enggak, 4 hari lagi. Masa sih? Aku 4 hari. nggak tahu loh Kak. Jujur aku nggak tahu. Ulang tahun yang ke 21. Iya. Dan kamu kayaknya besar di lingkungan kamu-kamu aja ya? Iya. Iya kan? Benar. 21 tahun terakhir lebih banyak depan kamera daripada di balik kamera. Di roasting terus nih akan. Enggak. Tapi benar sih realita. Iya realitanya kayak gitu. Tapi you live a very different life dengan anak lain gitu. Iya. Tapi growing up menurut lu gimana? How was it for you? Itu pilihan hidupku sih. Jujur. Jadi memang aku bisa ada di industri ini selain dari dukungan orang tua pastinya ya. Tapi mereka tuh selalu make sure apakah aku nyaman dan senang bisa ada di sini gitu. Karena kan rata-rata di usia 21 atau mungkin dari zaman aku kecil syuting-syuting tuh rata-rata masih sukanya main. Sekolah, fokus belajar untuk bisa menunjang pendidikan ke tempat yang lebih tinggi. Kayak misalnya kuliah di luar negeri, SMA yang bagus, SMP yang bagus. Tapi aku memilih untuk jalanin homeschooling waktu itu. Kebetulan kuliah juga lagi cuti sekarang. Dan sekarang lagi memang fokusnya ke pekerjaan. Lah gitu. kuliah kamu online juga kan? Sempet online tapi sekarang lagi ngambil cuti. Oh wow. Kata orang sih jangan keterusan gitu. Nanti malahan gak kuliah sama sekali. Benar. Kamu besar gak sendirian kan? Berapa bersaudara? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Sama seperti kamu kah? Homeschooling juga atau? Enggak, jujur enggak sama sekali. Alhamdulillah kakakku memang memilih jalannya lebih ke pendidikan. Jadi memang bertolak belakang banget ya gitu, drastis gitu. Yang kakakku pendidikan, aku memang ke industri film. Sering kali gue dengar cerita tentang anak-anak yang mungkin besar di dunia film gitu. Berawal let's say dari extras atau berawal dari casting lah, casting mom bawa anak ya segala macam. Dan jadi anaknya tuh lebih kayak kayaknya ini bukan buat gue deh karena capek nunggu, capek syuting. Lo malah kebalikannya.
dari kecil malah nagih gitu dan lo yang mau. Kenapa bisa kayak gitu pada akhirnya? Tapi sometimes aku juga pernah lo ngerasain jenuh Kak. Okay. Gitu. Mungkin karena yang namanya industri film kan kita tuh ketemu itu lagi orangnya, terus kadang juga syuting nggak selamanya sehat. Yeah. Jadi sometimes pagi ketemu pagi, terus aku juga waktu zaman masih SMA SMP tuh menjalani 2 aktivitas bareng gitu, syuting juga, sekolah juga gitu. Nah itu tuh jenuhnya di situ gitu. Ini sebenarnya tujuannya buat apa ya gitu? Kok lama-kelamaan capek ya? Tapi semakin kesini ketemu banyak orang, lingkungan baru, semakin banyak yang menyadarkan aku bahwa sometimes lo tuh harus nyari bidang lain juga supaya bisa konsisten di dunia entertain. Makanya sekarang aku lagi nyoba nyanyi, nyoba sesuatu hal yang beda lah supaya gak stuck di situ-situ aja. Tapi setelah 20 ya gue gak tahu ya, mungkin 15 tahun di dalam industri ini, untuk lo pindah shift ke let's say nyicipin industri lain gitu, meskipun di lingkup yang sama gitu, emang kesulitannya drastis, maksudnya lebih susah mengenalkan diri lo lagi gitu ya berarti? Banget, ibaratnya mulai dari awal lagi sih. Kayak misalnya aku baru tahu proses di dunia tarik suara tuh sebenarnya gak seglamour yang aku bayangin gitu. Kayak misalnya aku ngelihat orang-orang penyanyi, mau cewek mau cowok tuh kok kelihatannya kayak di TV atau off air tuh kok cantik, terus kayak enjoy nyanyinya, terus menghibur, ketawa-tawa. Tapi terlepas dari semua itu ternyata capek juga ya gitu. Tapi itu kan yang orang lihat kalau lo syuting. Iya kan? Sama juga exactly gitu. The same thing gitu. Jadi ya kayak sebenarnya sama aja sih prosesnya gitu. Cuman bedanya ya nyanyi sama acting beda aja dalam pencarian detailnya gitu. Lo kalau misalnya kalau kita balik ke film gitu atau bermain peran, kayaknya it's not only talent tapi lo harus mempelajari banget gitu. How did you first learn about it? Waktu pertama kali belajar acting, yang tadi aku bilang sebenarnya aku tuh nggak punya basic atau keturunan di industri film, makanya mereka tuh nggak pernah menyangka aku bisa ada di proses ini. Bahkan aku belum pernah les acting sama sekali waktu pertama kali mulai. Sempat sih waktu itu pernah ada yang nawarin untuk acting course gitu. Justru kakakku yang pertama kali mulai gitu. Oh dia yang les? Les gitu, karena waktu itu sih alasannya karena mama pengen kakakku tuh kayak bergaul aja gitu, cuma buat butuh pengalaman dan pergaulan gitu. Terus aku kayak ikut nyoba-nyoba ngelihat orang kalau latih acting kayak gimana. Aku malah nangis. Kenapa? Gak enjoy, aku emang gak suka teori. Dari kecil tuh udah ketahuan. Dari kecil tuh udah terlihat tuh aku kayaknya ini anak emang gak suka teori. Itu yang orang tua aku tuh ngelihat ibaratnya ciri-ciri nih anak memang gak terlalu suka belajar yang memang sudah ada teorinya gitu. Kayak kata dia kayaknya bukan akademis deh nih anak gitu ya. Sampai sekarang ketahuan kan. Iya gitu. Jadi orang tuh les acting ngasih tauin acting ini cara nangis tuh kayak gini-gini, cara acting tertawa kayak gini-gini, marah tuh kayak gini. Aku malah nangis, gak enjoy banget. Akhirnya sampai sekarang ini aku belajar autodidak, dari film ke film aku belajar sama orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu, dan aku nanya-nanya lah gitu. Biasanya. Cara nge-convince orang tua bahwa lo mau ada di industri ini gimana? Gak tahu ya, kebetulan alhamdulillah kedua orang tuaku tuh basicnya memang suportif sih gitu. Bahkan di kedua anak yang memang beda-beda ini bidangnya dan kemampuannya yang beda-beda ini, mereka tuh benar-benar mempercayakan kita untuk menanggung resiko apa yang kita pilih gitu. Kayak misalnya aku pulang pagi dunia film gitu, pasti ada aja kan omongan orang, misalnya kayak aku apalagi anak perempuan kok kerjanya pulang pagi. Terus apalagi waktu itu aku masih SMA SMP kok udah misalnya kayak syuting pulang pagi, terus kayak sekolahnya juga pasti kan ada yang harus dikejar, ada yang harus disusul nih gitu. Pasti kan aku misalnya gak selalu on time ngerjain tugasnya, tapi pasti aku selalu ada susulan gitu. Cuman ya itu adalah resiko yang kita ambil dan mereka mempercayakan semua itu ke kita. Di umur yang sangat kecil? Benar. Gila. Kenapa bisa? Gue berpikir seperti ini mungkin. Kayak ketika gue menjadi seorang orang tua, let's say gitu. Terus anak gue bilang kayak gue mau ini gitu. Ada yang gue pikirin bahwa lo tahu apa tentang dunia, ngerti ya? Iya. Kan ada keraguan, ngerti ya? Benar-benar. Lo sempat ada keraguan itu nggak dari mereka?
Kalau tipe kedua orang tua aku adalah yang aku lihat ya, yang aku lihat dari cara mereka mendidik. Mereka tuh ngeliat potensi Ada bakat nih anak anaknya ya, nih. Iya. gitu. Jadi kayak memang dari kecil aku itu tuh memang suka ngaca, ya narsistik, ada sedikit narsistik tuh dari kecil tuh Kak. Jadi kayak misalnya nonton film, nonton sinetron tuh aku pasti kayak pede aja. Aku pengen jadi kayak artis ini. Aku pengen jadi masuk TV, masuk film biar ditonton banyak orang. Sebenarnya kan kalau anak umur sekecil itu kayak pede banget sih gitu. Caranya juga gimana gitu kan. Kita nggak ada link untuk ke sana gitu. Tapi mereka melihat potensi-potensi itu dengan ketulusan, bukan yang kayak malah merendahkan atau bikin anak tuh jadi kayak ke pressure, pesimis aja gitu sama apa yang dia punya gitu. Kenapa Yuki Kato? Langsung loh. Iya, kenapa? Iya benar Yuki Kato. Kenapa ya? Kenapa acting dia terus ya kayak? Jadi dulu aku pernah nonton series sinetronnya dia gitu, judulnya Hard Series. Dulu dia seumur aku, waktu aku mulai masuk industri tuh kalau nggak salah SD juga, ya gitu. Dia main di satu sinetron itu, mainnya juga jadi anak SD, pakai seragam anak SD, dan aku termotivasi sama dia, gitu. Kok dia bisa gitu, aku juga mau kayak dia gitu. What is it that you wish you knew di awal? Kalau yang mungkin bisa lo ubah dulu, karena kalau gue riset tentang lo dan cara lo berperan gitu, lo tuh punya tombol on off. Yang kayak ketika action tuh lo udah jadi orang berbeda gitu. Dan gue yakin kayaknya pas SD teori itu belum ada nih. Banget, iya kan? banget. Apa yang lo harapin dulu lo tahu lebih gitu tentang industri ini mungkin? Oke, jadi jujur itu nggak semudah yang dibayangin sih Kak. Aku juga pernah mengalami masa-masa, ya emang sih aku pengen banget jadi pemain film atau pemain sinetron atau segala macam. Tapi pada saat aku masuk ke dalam industrinya, ya nggak semudah kayak tombol switch on off gitu. Jadi aku pernah juga ngalamin kayak wah ketemu orang-orang baru yang dimana dewasa semua kan pastinya. Itu aku nangis dulu gitu, nangis wah ini mau diapain nih gue nih sama orang-orang tua ini gitu kan. Wah apakah mau dimarahin atau segala macam gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu project pertama tuh ketemu sama kru yang baik. Jadi wah nih project pertama udah dapet tim yang solid, tim yang baik. Jadi itu benchmark yang bikin lo tinggi nagih gitu ke project selanjutnya. Coba kalau misalnya aku dapet tim yang gak baik juga mungkin gak sampai sekarang ini gitu. Jadi alhamdulillah itu yang aku pegang. Jadi dan aku juga alhamdulillah orangnya suka banget sama tantangan. Jadi dari situ aku belajar gitu. Termasuk dalam hal pembelajaran karakter yang beda-beda gitu. Tapi jujur-jujuran beberapa kali gue ngobrol dengan para aktor dan aktris gitu yang bikin stay, let's say Kevin Julio gitu, yang mungkin berawal dari sama dia, juga kan, ya kan pemain cilik juga. Iya betul, dari kecil gitu. What made him stay was the money. Did you stay because of the money dari awal? Apa langsung gede gitu atau membuat lo kayak gue emang ini dunia gue nih dapat duit gitu pertama kali? Oh pas pertama jujur nggak ada pikiran ke sana karena aku menemukan kenyamanan aja. Kenyamanan dengan berteman sama orang-orang yang lebih tua. Yang bukan di sekolah. Iya gitu, yang bukan teori gitu. Karena jujur ya Kak, pengalaman hidup di umur 21 tahun yang aku dapat ini lebih banyak ke lokasi syuting gitu. Jadi jangan salahkan gitu kalau misalnya jangan menganggap lokasi syuting adalah sesuatu yang bahaya gitu segala macam. Tapi padahal di situ tuh aku mendapatkan pelajaran hidup banyak banget. Kayak misalnya aku dari cara aku menghargai orang, menghargai waktu, aku harus on time, aku harus menghargai lawan bicara aku. Dari cara kamu berbicara, dari apa segala macam, I couldn't tell the difference bahwa kamu tuh besar di lokasi studio di lokasi syuting atau kamu besar di Harvard. Ngerti ya? Karena menurut gue tuh cara orang dibesarkan, cara berbicara, apa yang kamu sampaikan ya berdasarkan lingkungan dia kan. Banget. Mau dia seperti apa ya pada akhirnya it's hasilnya pada suatu hari nanti gitu. Tapi ketika kamu besar di lingkungan dengan orang lebih dewasa gitu, kamu ada keinginan nggak besar dengan anak-anak seumuran gitu? Kalau buat balance sih sekarang juga pasti ada gitu. Tapi memang kalau aku ngikutin alur aja gitu. Senyamannya aku mau ngobrol sama siapapun ya ayo gitu. Karena aku tuh bukan tipe orang yang
milih-milih dalam berteman gitu. Selama aku nyaman ngobrol sama orang itu ya kenapa enggak. Yeah. Let's talk about acting gitu. Kamu bermain film udah banyak banget. Dan Alhamdulillah banget. Cuman itu bakat menurut gue. Bisa dari satu karakter ke karakter lain. Kamu ada teorinya gak dari satu karakter pindah ke karakter lain gitu? Kalau teori aku sih paling cuma 3. Yang penting percaya. Percaya sama sutradara, percaya sama lawan main, percaya sama skenario. Udah itu aja. Kalau kita nggak percaya duluan nih sama poin penting 3 itu, ya aku nggak yakin semua itu akan berjalan lancar. Wow. Jadi kayak misalnya lawan mainnya natap aku kayak gimana pun ya aku percaya gitu. Kita nggak boleh ngatur-ngatur mereka untuk nih lo harusnya kayak gini nih, lo bagusnya kayak gini nih, ngajarin mereka lah istilahnya. Karena aku percaya mereka tuh pasti juga udah punya usaha yang mereka punya gitu dengan baik gitu. Tapi ini sih industri film banget ya menurut gue. Sehatnya malah di situ karena lo menghargai satu sama lain. Iya itu aja gitu, karena kalau lo udah nggak percaya sama sutradara yang ngapain syuting. Lo kalau misalnya datang sebuah skrip gitu di sekarang kemana sih? Dulu sih inget gue ke email sih. Skrip ke email. Sekarang ke WA ya. Sekarang WA misalnya gitu. Lo pertimbangan lo apa? Yang penting aku nyaman sih. Nyaman memerankan karakter itu. Okay. Jadi aku tuh nggak mau yang kayak misalnya aku dikasih skrip terus habis itu aku terima aja. Karena yang tadi aku bilang, jadi nanti tidak timbul kepercayaan gitu. Makanya aku baca dulu sampai habis. Pasti sebelum aku screen test atau casting pun aku juga minta sinopsisnya. Kalau misalnya mereka belum ada skripnya, aku baca terus aku nyaman, aku akan bilang aku terima. Dan sutradaranya juga aku nanya dulu. Dan lawan mainnya juga aku nanya. Oh, kamu nanya dari awal? Iya. Ini kira-kira siapa? Dan baru itu pertimbangan kamu? Pas KKN? KKN ya? Kayak gitu juga? Iya. Kamu tahu hasilnya segede itu? Maksudnya? Pas awal syuting, awal kamu baca skripnya gitu, kamu tahu segede akan sebesar nih? itu? Gak tahu aku. Maksudnya penonton ya? Gak sama sekali? Ya namanya horor ya. Iya. Di Indonesia kan mungkin banyak orang yang apa ya, masih banyak orang yang suka banget deh. Apapun ceritanya masih banyak orang yang suka. Aku expect-nya ya 1 juta, 2 juta sih Kak. Ya, box office ya? Box office kita 10 Sekarang 10 juta, 10 juta alhamdulillah ya? Okay, KKN. Terus gimana? Kamu gak tahu expect segitu tapi udah ada benchmark 1 juta waktu itu? 1 juta karena terbukti kan film horor apapun sekarang ya seperti itu adanya. Kita masih. Tapi ini beda cerita, ya kan? KKN. Iya. Maksudnya hasilnya jauh lebih banyak daripada film horor lainnya gitu. Iya. Why do you think it worked out and nggak tahu apa was there a magic sprinkle gitu ya? Mungkin aku nggak tahu ya. Mungkin karena salah satunya branding KKN pun itu udah besar sebelum ada filmnya. Jadi ada novel, ada thread Twitter, terus ada gimmick-gimmick kecil kalau kita tidak jadi tayang. Tadinya 2020 jadi 2021 nggak jadi lagi, jadi 2022. Jadi kan orang tuh kayak pada ngomongin lah gitu. Ya mungkin itu salah satunya yang bikin jadi 10 juta. Dan kalau gue lihat film-film lo ini menghasilkan di dalam bentuk misalnya piala gitu. I don't know how many piala. Enggak, kalau KKN tuh gak terlalu banyak piala. Dia lebih ke penontonnya. Dia lebih banyak penonton ya? Enggak, tapi buat lo sendiri gitu. Film-film lo, maksudnya Piala Citra lo pertama kali di umur berapa? 13 tahun gitu. Dan you have how many trophies now at home? Right? Gak tahu. Jujur. Pas lo pulang ke rumah lo ngelihat itu, what do you say? Is it apakah sebuah pencapaian atau hanya sebuah logam yang dipajang gitu? Kalau dibilang pencapaian pada saat umur segitu, jujur bukan pencapaian. Karena yang tadi aku bilang, aku fokus atau syuting tuh gunanya untuk have fun aja. Have fun, terus ketemu sama pergaulan baru. Emang senang aja ketemu sama orang yang lebih tua. Bahkan pada saat aku syuting judul yang aku menang Piala Citra tuh 3 Nafas Likas, aku bener-bener kayak gak ada niat biar dapat piala. Sumpah, aku tuh bener-bener enjoy aja syuting keluar kota. Terus kan kulit aku dihitamkan ya. Terus ketawa-tawa aja gitu. Terus kalau sekarang ya udah mulai mikir gitu. Oh ternyata ini ya gitu. Kalau misalnya kita bisa main dengan maksimal dapat piala ya gitu. Tapi kan balik lagi itu adalah bonus sih. Sebenarnya kalau ngejar itu ya nanti takutnya jadi bumerang. Takutnya setiap peran tuh maunya dapat piala, terus giliran gak dapat piala jadinya kayak males untuk buat karya gitu. Ada gak sih karya lo yang menurut lo kayak I think this deserves more gitu?
Star Syndrome sih kemarin baru tayang. Oh gitu. Kenapa? Karena ya jarang aja sih kita dapat, maksudnya aku dapat film yang memang benar-benar jujur. Jujur dalam hal dia bercerita. Kang Soleh tuh bagus banget dalam mendirect gitu. Bercerita itu benar-benar realita yang terjadi di industri musik. Karena aku punya beberapa teman yang memang ada di industri musik yang mereka bilang bahwa ini yang terjadi gitu. Jadi nggak ada yang disandiwarain, nggak ada yang ditambah-tambah. I am guilty karena I didn't watch it gitu. Mungkin lo bisa nge-recap ke gue yang dimaksud dengan mungkin apa yang terjadi. Salah satunya yang bikin bumbu-bumbu ini kayak spesial ya salah satunya banyak cameo. Banyak cameo yang memang ada di industri musik. Semua ada. Candil, Candil, terus ada Om Ridho Hafiz, segala macam tuh ada di situ semua. Terus yang paling aku suka ya ceritanya. Memang benar-benar ada perjuangan seorang mau jadi musisi. Itu kan bisa relate juga ke aku yang lagi mencoba gitu kan. Terus ada naik turunnya gitu. Dan kayak kalau di luar negeri tuh sama kayak The Pursuit of Happiness, tapi versi lebih ringan gitu. Paham. Kayak perjuangan seseorang gitulah. I think terakhir the last time we talked yang di panel itu salah satu obrolan yang kita bahas adalah juga tentang industrinya gitu. Iya. Tentang seberapa pentingnya untuk melindungi industri ini, regulasi dan hal-hal yang ada di dalamnya gitu. Kamu syuting udah berapa tahun berarti sekarang? 15? Lebih? Kalau dari TK bisa jadi segitu sih. Ya, bisa jadi 15 tahun gitu. Apakah perkembangannya dari 15 tahun lalu signifikankah dengan hari ini? Karena gue ngobrol terakhir dengan Vino ya. Vino dia bilang sayangnya enggak gitu. Loh aku syuting pertama kali syuting dapat Piala Citra tuh dari Mas sama Om Vino. Dan kamu berperan sebagai? Waktu itu jadi Om Vino tuh punya istri. Ya. Namanya Likas Tarigan. Dia berperan sebagai Jamin Ginting. Nah aku jadi Likas kecilnya. Dan itu aku ketemu tiap hari sama Vino di situ. Nah iya menurut dia bahwa perbedaannya industrinya dengan sekarang nggak sesignifikan itu gitu. Menurut kamu? Kalau perbedaannya sih, kalau dari aku pribadi sih ya sama-sama aja sih. Gitu. Masih banyak bullyingnya, masih banyak omongan kasarnya sometimes gitu. Masih banyak yang meremehkan perempuan atau segala macam gitu. Mungkin meremehkan laki-laki, kita nggak pernah tahu ya gitu. Tapi di satu sisi ada positifnya juga gitu. Karena sekarang banyak banget generasi-generasi baru yang muncul gitu. Jadi pemain gak itu aja. Dan kru juga gak itu aja gitu. Iya. Itu salah satu yang kita bahas juga waktu itu, yaitu kru. Karena maksudnya kesehatan kru dan lain-lain itu pasti satu faktor yang penting gitu. Yang kita usahakan juga. Tapi adanya regenerasi. Ya kan? Banyak banget sih. Dan yang kekurangan apa berarti sekarang? Penulis ya? Penulis masih itu aja ya. Editor juga kayaknya masih itu aja gitu. Tapi sekarang alhamdulillah tuh pemain tuh kayak tiba-tiba ada siapa gitu pendatang baru. Terus sutradara juga semakin banyak. Betul. Yang sutradara baru ya semakin banyak bisa bikin film yang memang bagus gitu. Padahal baru pertama kali sutradarain gitu. Kamu gak tertarik? Apa? Sutradarain? Jujur aku gak tertarik jadi sutradara. Oh ya? Kenapa? Iya, aku memang tidak bisa mendirect orang. Gak enakan. Gak enakan banget gitu. Mungkin kalau penulis masih bisa gitu. Karena kan kamu udah nulis buku juga ya? Nulis buku karena kita kan di belakang layar nih, gak kelihatan orang lagi ngedirect gitu kan. Kita nulis aja gitu sesuai apa yang kita pikirin pada saat itu gitu. Tapi kamu besar di industri ini gitu. How thankful are you with the industry? Atau malah banyak kenangan buruknya juga? Dua-duanya sih. Balance banget gitu. Ada kenangan buruk, ada kenangan positif. Salah satunya tadi di industri ini membuat aku bisa menjadi orang yang lebih dewasa gitu. Salah satu halnya dalam menghargai orang dan bisa jadi menghargai orang tuh bukan dari cara kita berbicara aja gitu. Salah satunya dari waktu, dari pesan-pesan kayak misalnya gini. Kalau di industri kan kayak di film tuh disiplinnya tuh benar-benar dijaga banget gitu. Termasuk dalam aku datang ke lokasi gitu. Karena kamu kalau misalnya telat apa segala ngerepotin orang lain. Ngerepotin orang, bisa jadi dimarahin sama sutradara. Terus apalagi ya, kita tuh gak dimanjain gitu. Apalagi kalau
pemain cilik tuh aduh gak ada dimanjain sama sekali gitu. Ibaratnya lo masih kecil, lo harus belajar nih supaya lo jadi pemain film yang kuat. Kayak misalnya ruangan, kadang kita juga duduk ngemper di lantai. Mungkin kalau penyanyi bedanya punya riders, misalnya mau cemilan ini, mau ruangan yang nyaman. Itu culture shock juga ya buat lo ya? Ya, mau kursi yang nyaman, ruangan ber-AC. Kalau di film tuh jarang, jujur. Aku bisa duduk di lantai, tiduran di lantai, terus ruangan yang banyak debu, banyak kotoran, itu menurut aku perjuangan. Dan itu membuat aku jadi kayak lebih gak manja aja sih ngadepin situasi. Bener. Situasi yang ada Itu gitu. permasalahan banyak orang sekarang sih, karena lebih banyak berkarya di rumah sendiri atau mungkin berkarya sendiri. Jadi mereka gak tahu sengsaranya bareng-bareng sama orang lain. Iya benar. Dan that is very concerning for me gitu. Tapi emang mungkin gaya orang berbeda-beda gitu. Nah, kamu mau jadi musisi? Lagi belajar. Lagi belajar. Tapi gak, apakah sesulit itu ketika kamu sudah punya 4 juta followers? Atau sebetulnya itu jauh lebih sulit? Karena I do understand ini dua hal yang berbeda kan. Kamu berperan di film dan juga kamu mau nyoba sesuatu baru gitu. Sama aja sih Kak gitu, karena perjuangannya sama gitu. Maksudnya kayak yang tadi aku bilang, kita tuh ngelihatnya senangnya aja, padahal pas masuk prosesnya gak semudah itu dibayangin. Kayak misalnya apa ya, aku alhamdulillah udah rilis 3 single. Singlenya juga mungkin belum terlalu banyak orang yang tahu. Kalau sekarang aku juga masuk ke industri penyanyi. Ada yang meremehkan emang Tisa bisa nyanyi, ada yang meremehkan juga udah lu acting aja lah gitu. Itu menurutku hal yang wajar gitu. Itu nggak terlalu menjadi concern aku sih kalau omongan orang. Udah kebal dari dulu kamu? Kayaknya sih lebih baik gak usah dengerin sih kalau emang mau konsisten di industri. Gua nggak pernah bisa ngebayangin rasanya. Let's say maksudnya lo syuting, lo lelah, pada akhirnya udah selesai film tayang, lo harus promo dan keluar kota banyak sekali mengidolakan gitu. Kayak gue sering banget ngeliat story teman-teman yang lagi promo segala macam, ribuan orang datang gitu. It must be a good feeling gitu. Tapi di balik itu there are maybe 1 or 2 words yang kayak gitu, yang menyakitkan gitu. Lo melewati fase itu gimana? Ya kita udah punya, kita harus punya mindset bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Kayak misalnya kita ditawarin kontrak sepanjang itu kan tulisannya, kamu harus kayak gini, promo keluar kota, kamu harus syuting berapa bulan segala macam, terus bayarannya segini, terus lokasinya di sini. Kita tanda tangan di atas materai, ya itu yang harus kita jalanin. Kalau misalnya lo udah tanda tangan tapi tiba-tiba lo berubah pikiran, ada aja yang bikin ribet gitu, ya mendingan gak usah tanda tangan aja dari awal. Tapi rasanya dicintai oleh sebanyak itu orang, rasanya gimana sih Tia? Itu ujian juga sih menurutku pribadi. Iya. Takutnya jadi malah bumerang gitu. Kalau sometimes aku bisa ada di masa-masa yang memang gak baik, terus gak ada orang yang mendukung aku. Ya nantinya takutnya aku jadi nagih aja gitu, nagih pujian dari mereka, dari orang-orang kita sayang. Jadi lebih baik. Dan kamu jadi gak diri kamu sendiri jadinya ya? Iya. Karena kamu mau nyoba jadi aku gak percaya 100% orang sayang sama kita. Ya. Pasti sometimes ada juga berapa persen mereka tuh punya feeling yang gak suka sama kita. Ya. Gak ada 100% orang tulus sih. Gue kalau ngomongin mungkin perasaan gitu, lo suka banget sama slang, ya kan? Dari dulu gitu. Tapi kalau kita ngomongin band yang kurang lebih mirip, lo juga suka dengan Dewa gitu. Dan you're dating anaknya gitu. How was it like meeting the father the first time? Gak tahu deh. Jujur aku lebih ngefans slang awalnya. Oke. Aku kalau ditanya lagu-lagu slang sebelum aku pacaran sama dulu ya, itu lebih apa lagu slang? Oke. Jadi kamu udah pernah ke Potlot belum sih? Udah. Oh, udah. Udah pernah ke Potlot gitu. Terus aku sampai beli waktu itu merchandise-nya banyak banget. Saking fanatiknya. Terus abis itu sepatu merek slang juga beli gitu. Tapi buat teman-teman yang nggak pernah ke Potlot atau belum pernah beli merchandise slang ya, kalau bisa dinaikin 2 karena ukuran bim-bim kayaknya. Dia selalu kayaknya kekecilan. emang sengaja deh. Iya kan? Makanya terus. Ya udah, terus habis itu pas ngobrol juga lebih banyak ngobrolin slang. Pas first date. Gitu? Iya. Aneh kan? Gitu. Aku ngefans sama slang karena ini. Terus nih ngomongin lagu-lagunya ini. Terus pada saat pertama kali ketemu sama aku manggilnya Om Dani waktu itu, waktu awal.
ya kayak Dia pakai peci Madura gitu ya. peci Madura. Ada kok di Ada ya? kafenya tuh Ada ditaruh kan? gitu. Ketawa-tawa aja sih. Dia baik sih orangnya. Maksudnya aku tuh nggak selalu ngomong tentang musik justru sama dia. Is it easier kamu pacaran sama ya anaknya gitu berada di industri atau malah mempersulit kamu sekarang? 50-50 sih gitu. Kalau kesulitannya paling ya kayak mungkin selalu dikait-kaitkan gitu musik aku dengan mereka gitu. Padahal kan kalau realitanya kan masih jauh banget kan. Mereka udah dari 30 tahun lalu berkarya, aku baru 3 tahun gitu. Jadi sebenarnya gak ini ya. Gak pantas untuk dibandingkan gitu. Apple to apple. Kayak jauh banget gitu. Jadi kalau misalnya aku rilis single, kamu harus banyak belajar sama Ayah Dhani gitu untuk bisa bikin lagu yang bagus gitu. Padahal kan ya gak semua hal harus diceritain. Kalaupun aku belajar juga mereka gak perlu tahu. Iya, tapi kadang-kadang mulut orang-orang tuh lebih mengenal kamu daripada kamu mengenal kamu ya. Iya, bukan terjadi ke aku doang kok. Semua orang pasti kayak gitu. Dan reaksi orang beda-beda. Terhadap mungkin komentar orang-orang atau mungkin ya orang-orang suka how do you I don't understand how you handle it, karena mungkin itu terjadi sering mungkin untuk teman-teman kamu untuk ya siapapun itu, cuman I don't think I'm famous enough to have that gitu, cuman kayak kalau I would be crying like crazy gitu. It takes guts dan kekuatan untuk ngelakuin itu gitu. Kamu larinya ke siapa kalau misalnya kena banget itu? Keluarga. Karena aku gak pernah percaya sama temen Kak. Bener. Kenapa? Karena homeschooling jadi teman iya. Ya salah satunya mungkin gitu ya. Cuman aku gak aku punya temen, tapi aku gak terlalu percaya 100% untuk cerita apa yang ada di dalam diri aku ke mereka. Karena yang tadi aku bilang gak ada 100% orang yang tulus mencintai kita gitu. Pasti ada aja sikap mereka yang mungkin gak suka sama kita gitu. Kamu pernah dikecewain kayaknya? Iya. Pernah dong, ya siapapun kayak pernah dikecewain gitu. Kayaknya sampai parah banget sampai kamu gak percaya gitu. Pernah, jadi aku kayak lebih memilih untuk kayaknya ke keluarga aja deh gitu. Ya mungkin sekarang ada pacar ya ke pacar gitu. Iya. Dan selalu support keluarga pastinya. Keluarganya support banget gitu. Karena kan aku juga menilai gitu, mana yang bisa stay sama aku sampai sekarang ini gitu, dari semua hal yang terjadi. Walaupun aku masih muda, tapi kan apa ya, kayak lika-likunya tuh lumayan banyak gitu, dari aku syuting, sekolah, terus segala macem. Yang masih stay ya keluarga. Well, perjalanan kamu masih panjang banget. Karena 4 hari lagi kamu ulang tahun ke-21. What are your plans tahun ini? Apa ya, jujur aku gak tahu lagi 4 hari lagi aku ulang tahun. Aku tuh lumayan, jujur pas tahun ini tuh aku agak cuek gitu ulang tahun aku. Kenapa? Biasa aja lo selalu ini. Biasanya ulang tahun nih Juli kan gitu. Sekarang tuh kayak lupa lagi 4 hari lagi gitu. Paling ya berusaha menjadi orang yang lebih santai aja sih ngadepin situasi. Emang kamu gak santai? Kayak santai banget. Ada Tambah momennya santai lagi. Tambah santai lagi. Jadi supaya gak terlalu menggebu-gebu, gak terlalu ambisi, gak terlalu jadi orang yang pemikir. Wow. Semoga terjadi dan semoga musiknya berjalan lancar biar kita melihatnya di atas panggung bukan di depan kamera lagi ya. Amin. Ayo dong off air. Tisa, kalau gitu ada lagi mau lo tambahin? Enggak, pokoknya Makna Talk semoga semakin bermakna. Kalau gitu gue Yas Lawrence. Aku Tisa Biani. And I'll see you guys next week. Bye bye.